Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai independent sample t-test. Tujuan dari teknik analisis data ini adalah untuk menguji perbedaan di antara dua kelompok dan data tersebut adalah data yang tidak berkorelasi atau berasal dari subjek yang berbeda. Independent sample t-test biasanya akan digunakan pada desain penelitian yang berupa penelitian eksperimental. Contohnya seperti ini. Seorang peneliti ingin melakukan penelitian yang tujuannya adalah menurunkan agresivitas pada siswa SMP. Lalu si peneliti ini membagi siswa SMP ke dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama disebut kelompok eksperimen, kelompok kedua disebut kelompok kontrol. Nah, kelompok eksperimen ini itu nanti adalah kelompok yang akan diberi perlakuan. Perlakuannya berupa menonton film bertema persahabatan. Lalu untuk kelompok kontrol itu tidak diberi perlakuan apa-apa. Setelah diperoleh data ini adalah data agresivitas setelah subjek menonton film bertema persahabatan. Kita ingin melihat apakah perlakuan kita bisa menurunkan agresivitas atau apakah dengan menonton film yang bertema persahabatan maka agresivitas siswa SMP itu bisa menurun atau tidak. Kita masukkan data ini ke dalam SPSS. Ini adalah variable view dari data yang akan kita analisis. Anda bisa lihat ya, prosedur yang sama untuk membuat data ini itu seperti ketika kita membuat file untuk pertama kali. Di sini untuk values, angka 1 adalah untuk kelompok eksperimen, ya, KE itu adalah kelompok eksperimen, lalu yang KK itu adalah kelompok kontrol. Artinya KE itu orang yang menonton film bertema persahabatan dan KK adalah orang yang tidak menerima film bertema persahabatan. Lalu untuk variabel terikatnya adalah agresivitas, kita buat seperti ini, ya. Kalau kita lihat di data view nanti seperti ini. Ya, jadi Anda bisa lihat kalau kelompok 1 berarti dia di kelompok eksperimen dan kalau dia di angka 2 berarti dia adalah kelompok kontrol. Sebelum kita melakukan analisis independent sample t-test, yang perlu diingat adalah kita juga harus melakukan uji normalitas dan uji homogenitas sebagai uji prasyarat. Untuk prosedur uji normalitas saya kira sudah kita pelajari sebelumnya, dan untuk uji homogenitas itu prosedurnya menjadi satu atau menjadi bagian dari analisis independent sample t-test. Jadi kita klik di sini seperti biasa analyze, lalu kita masuk ke compare means. Di sini silakan Anda pilih untuk independent sample t-test. Kita masukkan variabel terikatnya. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah agresivitas, ke sini, ke tes variabel. Lalu untuk grouping variabel itu adalah kelompoknya. Dimasukkan ke sini. Lalu ada define group, kita klik define group. Pada data kita ada angka 1 untuk kelompok eksperimen dan angka 2 untuk kelompok kontrol. Jadi kita masukkan grup 1 angkanya 1, grup 2 angkanya 2. Lalu continue. Kita buka optionnya. Option ini itu menunjukkan confidence intervalnya berapa. Kita biarkan saja defaultnya 95%. Lalu continue. Kita klik OK. Ini adalah output dari data yang baru saja kita analisis. Tabel ini menunjukkan deskripsi dari data. Kita lihat bahwa kelompok eksperimen jumlah subjeknya 15 dengan nilai rata-rata 23,87 dengan standar deviasi 5,083, dan kelompok kontrol itu jumlah 15, nilai rata-rata 29,67 dan standar deviasi 3,539. Untuk tabel independent sample t-test, yang pertama kali kita lihat adalah kotak yang ini, Levene's test for equality of variances. Uji F, hasil F menunjukkan angka 2,707 dengan taraf signifikansi 0,111. Kaidah untuk uji homogenitas itu apabila signifikansi lebih
kecil dari 0,050, maka data kita itu tidak homogen. Namun, apabila P atau taraf signifikansi lebih besar dari 0,050, maka data kita itu merupakan data yang homogen. Nah, karena hasil kita itu adalah 0,111, berarti lebih besar dari 0,050, berarti data agresivitas kita merupakan data yang homogen atau berasal dari populasi yang sama. Berarti dia lolos untuk uji prasyarat homogenitas. Untuk hasil uji T, kita lihat di sini hasil uji T. Karena data kita tadi memenuhi prasyarat homogenitas, maka yang kita ambil adalah untuk yang bagian atas, di equal variances assume, ya. Jadi bagian atas. Karena ini ada dua. Kalau yang bawah itu ketika uji homogenitas kita tidak terpenuhi, kita ambil yang bawah. Di sini dapat terlihat bahwa T kita sebesar 3,627. Tanda minus itu hanya menunjukkan bahwa rata-rata kelompok 1 atau kelompok eksperimen lebih kecil daripada rata-rata pada kelompok kontrol. Jadi hanya merupakan arah. Namun ketika kita melaporkan, hanya kita tulis 3,627 tanpa tanda negatif. Signifikansinya adalah 0,001. Kaidahnya, ketika P atau taraf signifikansi yang kita dapatkan lebih kecil dari 0,050, maka ada perbedaan yang signifikan di antara kelompok yang kita bandingkan. Tapi apabila lebih besar dari 0,050, maka tidak ada perbedaan. Karena 0,001 lebih kecil dari 0,050, maka kita bisa mengatakan bahwa ada perbedaan agresivitas antara kelompok yang menonton film tema persahabatan dengan kelompok yang tidak menonton film bertema persahabatan. Karena rata-rata kelompok kontrol lebih tinggi daripada kelompok eksperimen, itu berarti agresivitas kelompok eksperimen lebih rendah daripada agresivitas kelompok kontrol.